Perbandingan itu akan sakit kalau misalnya menurut kita kurang lebih ada di level yang sama orang itu. Makanya kita lihat ya Justin Bieber dari umur 16 tahun udah kaya banget, kita nggak peduli. Lamine Yamal udah jadi juara Eropa misalnya, kita nggak peduli karena menurut kita mereka orangnya jauh gitu. Tapi coba sekarang orang yang sama kita ganti sedikit latar belakangnya jadi lebih mirip sama kita. Di situ baru mungkin ada kayak perasaan harusnya itu aku yang berdiri di sana. Jadi hampir pasti itu terjadi karena kita mikir bahwa orang-orang ini ada di dalam liga yang sama kita dan ya walaupun betul ya ada seri dalam suatu pertandingan, tapi di akhir musim setelah 38 pertandingan kan ada yang menang ada yang kalah dong. Nah ini namanya zero sum kan. Kita harus mulai bertransisi keluar dari itu ke positive sum game namanya. Jadi argumennya untuk positive sum game itu adalah ketika ada seseorang yang dapat plus, itu bukan berarti kita minus. Tapi kemungkinan besar ya kita bakal bisa juga dapat plusnya. Misalnya apa? Podcast Suara Berkelas. Kita misalnya kita bikin konten sama-sama edukasi ini. POV Zero Sum Game akan mikir bahwa kalau podcast Suara Berkelas naik, berarti aku yang bikin konten edukasi juga bakal turun. Ya. Tapi POV Positive Sum bakal bilang, oke, podcast Suara Berkelas naik, dia sekarang lebih tinggi dari punyaku, tapi jadinya orang-orang yang sebelumnya nggak peduli sama konten edukasi, jadi banyak yang nonton konten edukasi dong. Berarti walaupun podcast Suara Berkelas naik di atas, tapi bakal ada positif yang tumpah juga ke aku gitu.